Apakah kamu bisa berkomitmen pada hal yang tidak kamu setujui? Dalam hati, kamu merasa kalau ini bukan jalan yang benar, tapi atasan kamu memaksa kalau ini merupakan jalan yang benar. Apa yang kamu lakukan? Ada sebuah konsep bernama disagree and commit. Kamu tidak setuju dan kamu berkomitmen. Situasi ini sering terjadi di dalam sebuah perusahaan. Ada saatnya manajemen punya arahan lain kemana perusahaan akan bergerak. Di sisi lain, hal ini bisa saja menghapus semua yang sudah kamu kerjakan hingga sekarang. Ini memang tidak mudah, berkomitmen pada sesuatu yang tidak kamu yakini. Tapi, jika kamu bisa melakukannya dengan efektif, ini adalah keahlian yang sangat baik jika kamu ingin punya karir yang cemerlang di dalam sebuah perusahaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas prinsip disagree and commit. Pada tahun 2016, CEO Amazon Jeff Bezos menuliskan kalimat disagree and commit dalam shareholder letter-nya. Jeff menuliskan, jika kamu punya keyakinan pada suatu arah tertentu tapi tidak ada kesepakatan di antara kalian, mungkin akan membantu jika kamu bilang, "Oke, saya tahu kalau kita tidak sepakat. Tapi, apakah kamu mau ikut bertaruh di proyek ini bersama saya? Tidak setuju, tapi tetap berkomitmen." Jika kamu berada di situasi ini, tidak ada yang tahu jawaban yang terbaik. Tapi kemungkinan besar, kamu akan mendapatkan kata iya dengan cepat. Ini bukan hanya berlaku bagi atasan ke bawahan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jeff bercerita dirinya saat itu menyetujui proyek Amazon Studio Original. Dia bilang kepada timnya kalau proyek ini mungkin saja belum tentu begitu menarik. Terlalu rumit untuk diproduksi, kajian bisnisnya kurang begitu bagus, dan masih banyak peluang lain yang lebih baik. Tapi timnya punya pandangan yang lain dan merasa kalau proyek ini perlu dijalankan. Lalu Jeff menjawab, "Saya tidak setuju dan tetap berkomitmen. Semoga ini menjadi proyek yang paling banyak ditonton di Amazon." Bayangkan betapa lamanya sebuah keputusan harus dibuat apabila timnya harus benar-benar meyakinkan dirinya untuk setuju daripada hanya butuh komitmen Jeff sebagai pemimpin. Ini yang menarik. Kadang situasi disagree and commit sifatnya satu arah dari atasan ke bawahan. Ketika ada arahan tertentu, maka suka tidak suka, mau tidak mau, bawahan harus menjalankan. Tapi unik bila terjadi sebaliknya. Ketika bawahan mengusulkan sebuah ide atau proyek, tapi atasan masih ragu, namun meskipun begitu, dirinya tetap berkomitmen walaupun tidak setuju. Kata disagree and commit merupakan sebuah prinsip manajemen yang mendorong adanya kesepahaman dan pencapaian tujuan di dalam sebuah perusahaan. Prinsip ini boleh dibilang pertama kali dicetuskan oleh Andy Grove saat dirinya menjadi CEO Intel. Prinsip dari disagree and commit ada dua. Pertama, mendorong anggota tim menyuarakan pendapatnya apabila tidak setuju dalam sebuah keputusan yang penting. Kedua, menyatukan semua anggota tim untuk berkomitmen pada sebuah keputusan yang sudah dibuat. Hal baik dari prinsip ini adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Bahkan ketika kita salah, kita masih dalam satu sisi berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang tepat. Di sisi lain, jika kita benar, maka kita tahu kalau ide yang lebih lemah berhasil kita sisihkan secepat mungkin. Seorang pemimpin perlu secara santun dan sopan untuk berani bilang tidak setuju. Bahkan bila hal ini terasa begitu tidak nyaman dan melelahkan. Seorang pemimpin butuh keyakinan dan kegigihan. Mereka tidak berkompromi pada sebuah keputusan hanya demi tidak ada keributan. Namun, ketika sebuah keputusan telah dibuat, maka mereka harus berkomitmen sepenuhnya. Ketika mendengar kata tidak setuju, kita cenderung merasa ini merupakan hal yang negatif. Tapi jika bicara soal lingkungan kerja dan manajemen, tidak setuju ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konstruktif, maka hal ini tidak bisa dihindari dan justru sehat. Kenapa kita perlu mendorong orang untuk berani menyuarakan pendapatnya bila tidak setuju? Karena kita butuh kepastian terakhir itu menjadi yang terbaik. Ada kisah menarik dari CEO General Motors Alfred Sloan yang pada tahun 1930-an berhasil menjadikan GM sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia. Pada suatu meeting penting di General Motors dan semua anggota manajemen setuju pada sebuah keputusan yang penting, Alfred lalu bilang, "Saya mengusulkan agar kita menunda diskusi ini hingga pertemuan selanjutnya.
sehingga memberikan masing-masing dari kita waktu untuk tidak setuju. Dan mungkin saja kita dapat memahami lebih dalam soal keputusan ini. Dengan cara tersebut, Alfred ingin menghindari konsensus trap, di mana semua orang tampaknya setuju, tapi kenyataannya mayoritas tidak setuju namun hanya diam. Atau keputusan ini terlalu penting dan tidak ada yang berani bertanggung jawab apabila gagal. Atau yang terakhir, semua orang hanya ingin agar meeting ini cepat selesai. Jadi, cara yang jauh lebih baik adalah kita tidak menganggap diam dalam sebuah meeting sebagai tanda seorang setuju. Ketika mereka beneran setuju, maka mereka harus berani mengutarakan pendapat mereka di depan forum. Nah, kata penting lain dari kalimat disagree and commit adalah commit. Commit artinya apapun keputusan final yang sudah diambil, maka anggota tim harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Artinya, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan menyelesaikannya. Tapi, apa alasan seorang menjalankan sebuah keputusan yang tidak dia setujui? Pertama, setiap orang di dalam meeting punya kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, dan mereka sudah didengar. Walaupun pada akhirnya keputusan yang diambil bertolak belakang, seorang akan jauh lebih mudah menerima apabila dia tahu kalau pendapatnya telah didengar. Di sisi lain, ketika kita secara terbuka tidak setuju pada ide tersebut, maka hal terakhir yang kita inginkan adalah eksekusi yang buruk. Jangan sampai ketika proyek itu gagal, lalu manajemen bilang, ya ini bukan karena idenya buruk, karena eksekusinya aja yang jelek. Menjalankan disagree and commit tentu saja tidak mudah. Bayangkan situasi ini. Kamu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Lalu setelah meeting dengan direkturmu, ada arahan terbaru yang dampaknya harus mengganti semua yang kalian sudah kerjakan selama ini ke proyek yang baru. Kamu tentu saja awalnya menolak semua ini dan tidak setuju dengan arahan tersebut. Tapi tentu saja pada akhirnya direktur kamu tetap memaksa dan ini harus jalan. Apa yang kamu lakukan? Kemungkinan besar kamu tetap menjalankannya sambil bersungut-sungut di depan anggota tim. Kamu bilang kalau ini arahan manajemen dan kamu sudah berusaha mengubahnya, tapi tidak bisa. Kamu menciptakan sebuah situasi di mana kita versus mereka. Kamu dan anggota tim kamu versus manajemen. Alhasil, anggota tim kamu punya persepsi yang buruk tentang si direktur. Mereka jadi merasa kalau direktur itu hanya bisa perintah saja dan tidak menghargai jerih payah yang kalian lakukan selama ini. Nampaknya kamu tidak lagi mempercayai kepemimpinan dari manajemen. Anggota tim kamu yang tidak setuju semakin menjadi-jadi. Alhasil, kualitas pekerjaannya jadi menurun. Terakhir, dalam hati, kamu menjadi sangat lelah. Padahal mungkin saja ada sudut pandang yang tidak kalian lihat, namun disadari oleh direktur tersebut. Misalnya saja kompetisinya yang sudah berubah. Apa yang kalian kerjakan sudah mulai ketinggalan dan sebagainya. Ketika si direktur terus mendorong arahan yang berbeda ke dirimu dan anggota tim, hal ini makin lama membuatmu makin frustasi. Inilah tantangan yang sebenarnya. Tantangannya bukan untuk berkomitmen pada sesuatu yang tidak kamu setujui, tapi tantangannya adalah berkomitmen pada sebuah arahan yang dari hatimu terdalam merasa ini merupakan jalan yang salah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.